Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah, di mana kita pada hari ini masih diberikan nikmat iman dan kesehatan sehingga kita bisa bertatap muka pada hari ini untuk meneruskan pembahasan materi pertemuan kedua ini. Namun sebelum kita memulai materi ini, kita buka dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum Bapak melanjutkan materi ya, seperti biasa Bapak akan menyampaikan satu ayat di dalam Al-Quran yang mengenai prinsip hidup proporsional antara dunia dan akhirat, yang mana di dalamnya artinya sebagai berikut: dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Ya, jadi kita harus mencari apa yang telah dianugerahkan kepada kita ya, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Ya, jadi kita juga jangan melupakan kebahagiaan kita terhadap kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surat Al-Qasas ayat surah 28 ayat 77. Selanjutnya ya, Bapak akan menyampaikan visi Unilam ya, Universitas Selatan Samashiro, yaitu menjadi Universitas Selatan Samashiro yang unggul, berdaya saing global, berjiwa entrepreneur, berlandaskan akhlakul karimah. Fakultas Teknologi Informasi mempunyai misi ya, menjadi fakultas teknologi informasi yang unggul dan inovatif dalam teknopreneur, berdaya saing global, berlandaskan akhlakul karimah, serta bereputasi nasional pada tahun 2033. Visi dari program studi informasi ya, yang teman-teman ambil di sini, menjadi program studi sistem informasi yang unggul dalam teknopreneur, berbasis aplikasi, berdaya saing global, berlandaskan akhlakul karimah, dan bereputasi nasional pada tahun 2023. Pada pertemuan kedua ini ya, pokok bahasan kita masih berlanjut ya, mengenai pendahuluan ya. Materi yang akan disampaikan, mengapa dan apa interaksi manusia dan komputer. Lalu siapa saja yang terlibat di dalam interaksi manusia dan komputer. Nah, nanti kita lanjutkan juga ya, nanti setelah itu dengan yang keduanya ya. Di sini nanti kita akan bahas mengenai manusia ya, the human. Nanti materi yang akan disampaikan yaitu jalur input output ya pada manusia, kemudian memori manusia, kemudian proses berpikir, materi proses pikir, penalaran dan penyelesaian masalah, kemudian psikologi dan desain sistem interaktif. Nah, nanti di komputernya sendiri ya, pokok bahasan komputernya, ada komputer, jalur input atau output ya, kemudian memori jangka pendek STM, memori jangka panjang LPM, proses. Nah, pada pokok bahasan interaksi, the interaction, materi yang akan kita bahas, diskusikan nanti adalah model-model interaksi, ergonomi, materi tipe interaksi, dan konteks interaksi. Baik ya, mengenai pendahuluan, di sini mengapa interaksi manusia dan komputer. Human computer interaction. Human computer interaction, kita singkat HCI ya, sama dengan IMK.
Ini merupakan studi tentang interaksi antar manusia, komputer, dan tugas ya. Jadi pengertian dari Human Computer Interaction atau IMK ini adalah merupakan studi tentang interaksi antara manusia, komputer, dan tugas atau task. Nah, bagaimana manusia dan komputer secara interaktif melaksanakan dan menyelesaikan tugas, dan bagaimana sistem yang interaktif itu dibuat. Nah, ini pertanyaannya ya. Jadi bagaimana manusia dan komputer secara interaktif melaksanakan dan menyelesaikan tugas, dan bagaimana interaksi ini dibuat. Nah, nanti diantaranya yaitu user friendly. User friendly itu si penggunanya itu merasa nyaman ya, merasa senang, friendly, gembira ya. Kemudian mudah digunakan ya, easy to use ya. Masih terjadi error ya, ini ininya ya, bagaimana manusia dan komputernya secara interaktif. Kemudian dengan error ini nanti kita bisa perbaiki lagi. Nah, user mahir dalam menggunakan komputer. Nah, lalu ada lagi ya option dalam word processing seperti file atau save, dan file atau delete, dan lain-lain. IMK ya, berasal dari berbagai disiplin bidang ilmu, teknik, dan kesenian. Nah, kalau kita gambarkan di sini ya, ada IMK. Nah, di sini ada linguistik, filosofi, antropologi, seni, matematik, seni grafik, sosiologi, AI, ilmu komputer, kemudian psikologi. Nah, komputer dan peralatannya harus didesain sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan dan dapat membantu manusia dalam pekerjaan sehari-hari, disesuaikan dengan tugas khusus yang diberikan. Nah, kalau kita gambarkan di sini ya, di sini ada desain. Nah, kemudian lalu kita buat sistem tereksekusinya. Nah, ini ada tugas-tugas user ya. Nanti tugas-tugas ini diterjemahkan ke dalam sistem interaksi. Lalu seperti apakah interface yang baik ya? Seperti apa coba teman-teman ya? Kalau ditanyakan seperti apa interface yang baik, nah ini tidak mudah ya untuk membuat sebuah interface yang baik. Nah, sekarang sebelum kita masuk ya, apa sih user interface itu ya? Nah, di sini kalau user interface ini lebih dari apa yang manusia dapat lihat, sentuh, atau dengar. User interface mencakup konsep ya, kemudian kebutuhan user untuk mengetahui sistem komputer, dan harus dibuat terintegrasi ke seluruh sistem. User interface tidak cukup ya hanya berpenampilan bagus, tetapi harus dapat mendukung tugas ya. Jadi hanya bukan bagusnya saja, tetapi dia harus mendukung tugas yang dilakukan manusia dan dibuat untuk menghindari kesalahan-kesalahan kecil. Nah, ini fungsinya sistem. Lalu apa interaksi manusia komputer ya, atau human computer interaction? Nah, di sini IMK ini meliputi ya ergonomi dan faktor manusia. Nah, ergonomi ini di User United Kingdom ya, ini mengutamakan faktor ergonominya di IMK-nya. Kalau di USA ini hanya faktor manusianya ya, faktor manusianya yang ditekankan di dalam IMK-nya. Secara tradisional, ergonomi memfokuskan pada karakter fisik mesin dan sistem ya. Nah, ini secara tradisional, dan melihat unjuk kerja performan dari user. Nah, ini perbedaannya ya. Terus kalau faktor manusia merupakan studi tentang manusia dan tingkah lakunya dalam menggunakan mesin, alat-alat teknologi dalam menyelesaikan tugas. Nah, di sini ada interaksi manusia dan mesin ditambah dengan informasi dan teknologi. Nah,
Ini sama dengan halnya dengan interaksi manusia dan komputer ya. Penggabungan dari interaksi manusia dan mesin dan informasi dan teknologi ini melahirkan interaksi manusia dan komputer. Nah, IMK dalam konteks kerja dan tugas, user ini melibatkan ya, ini ada desain, ada implementasi dan evaluasi. Nah, inilah nih sistem interaktifnya ini ya. Nah, sebelumnya kita harus tadi kita bahas ada user, ada komputer, ada interaksi. Nah, definisinya apa sih ya? Kalau user itu siapa saja yang terlibat dalam menyelesaikan tugas dengan menggunakan teknologi. Nah, ini orangnya ya berarti penggunanya. Kemudian kalau komputer itu adalah teknologi dari desktop sampai sistem komputer besar, baik dari sistem pengontrolan proses atau sistem embedded ya. Sistem ini mencakup yang non komputer maupun orang lain. Nah, apa dengan interaksi? Dengan interaksi itu apa? Komunikasi user dengan komputer. Nah, komunikasi ini ya dibedakan dua ya, yaitu langsung dan tidak langsung. Nah, langsungnya itu maksudnya dialog dengan feedback dan kontrol dari performa tugas. Kalau tidak langsung ini adalah proses background dan batch-nya. Nah, ini penting ya, sistem komputer dibuat untuk membantu manusia. Nah, ini yang paling penting, ini adalah yang paling penting ya. Lalu bagaimana user berinteraksi dengan komputer untuk menyelesaikan sesuatu? Nah, ini ada pertanyaan nih. Nah, bagaimana user berinteraksi dengan komputer untuk menyelesaikan sesuatu? Karena di sini kan sistem komputer dibuat untuk membantu manusia. Nah, pertanyaannya bagaimana user berinteraksi dengan komputer untuk menyelesaikan sesuatu? Nah, eh, bagaimana ya tadi pertanyaannya? Nah, kita harus tahu dulu nih. Kita harus tahu dulu siapa sih yang terlibat di dalam IMK ini ya. Nah, yang terlibat dalam IMK adalah ya, seperti gambaran yang sebelumnya ini ada psikologi dan ilmu kognitif ya. Ini persepsi user ya. Ada kognitif, kemampuan memecahkan masalah. Nah, kalau ergonomi ya, ini yang terlibat yang kedua, kemampuan fisik user. Kemudian sosiologi, ini kemampuan memahami konsep interaksi. Ilmu komputer dan teknik, ini membuat teknologi. Ya, jadi ini ilmu komputer dan teknik ini dalam membuat teknologi. Kemudian dari bisnis misalnya ini pemasaran ya, bagian pemasaran. Kemudian ada lagi desain grafis ya, presentasi, interface dan lain-lain. Nah, ini yang terlibat ya. Nah, baik ya. Sekarang kita akan coba bahas mengenai, kita diskusikan the human atau manusia yang sebagai user. Nah, nanti di dalamnya input outputnya seperti apa sih ya di dalam IMK ini. Kemudian ada memorinya seperti apa dan proses berpikirnya seperti apa. Nah, terbatas dalam kapasitas ya, memproses informasi, implikasinya ini untuk desain ya. Kalau manusia itu terbatas ya dalam kapasitas memproses informasi, maka implikasinya adalah untuk desain. Kalau informasi pada manusia, inputnya ya di sini diterima dan direspon melalui saluran channel input output, kemudian disimpan di memori dan diproses dan diaplikasikan. Nah, psikolog kognitif itu mempelajari kemampuan dan keterbatasan manusia, bagaimana manusia merasa sulit, merasa mudah, kenapa tidak dapat dilakukan, dan lain-lain. Pada tahun 1983, Kurt Moran dan Newell ini membuat model human processor terdiri dari 3 subsistem, yaitu sistem persepsi, menangani sensor dari luar, sistem motor, mengontrol aksi atau respon, kemudian sistem kognitif, ya, memproses hubungan keduanya. Nah, masing-masing subsistem ini mempunyai memori dan proses yang berbeda-beda, begitu pula dalam hal kompleksitas, ya. Nah, ini kita coba
akan bahas ya mengenai input output ya di sini pada manusia. Nah, manusia berinteraksi dengan dunia luar melalui informasi yang diterima dan dikirim, yaitu input output. Nah, kita lihat gambar ini ya. Dari gambar ini respon, ini tanggapan ya. Nah, ini ada diterima ya, terima informasi. Nah, nanti ada input yang masuk ya. Nah, ini ada output user, gambaran output user dan input komputer ya. Kalau output user ini ada respon ya. Lalu input ya diterima. Kemudian setelah diterima informasi dikembalikan lagi ke user. Nah, ini jadi berkaitan. Input manusia, apa saja sih input manusia itu? Ada panca indera, mata ya, telinga, hidung, dan lidah, kulit. Kalau output manusianya itu adalah kontrol, motor, dan efektor. Nah, ini kita lihat di sini gambarnya ya. Nah, yang dimaksud dengan efektor itu ada jari-jari, mata, kepala, anggota badan ya, tangan dan kaki, dan sistem vokal. Yang sangat berperan di sini adalah jari-jari. Kalau visi penglihatan mempunyai aktivitas yang sangat kompleks, menerima stimulus fisik dan memproses serta menginterpretasikan stimulus. Nah, lihat dari gambar satu-satu ini ya. Nah, untuk mata manusia ya, inputnya menerima cahaya dan mentransformasikan ke energi listrik. Cahaya direfleksikan dari objek yang terlihat dan image-nya terfokus terbalik di belakang mata. Nah, ini gambarannya ya. Nah, ini belum ada di sini ya. Oke. Lalu untuk persepsi visual ini kan tadi ada persepsi ya, katanya nih fokusnya ya. Nah, di sini ada ukuran dan tinggi ya. Kemudian pencahayaan, reaksi subjektif, kemudian warna ya, hue, interaksi, destinasi, saturation. Nah, kelemahannya dalam persepsi secara visual adalah ilusi-ilusi yang timbul. Selanjutnya ya, ini contoh, lihat gambar ya. Nah, ini belum ada tampilannya ya. Nanti ada. Kemudian kalau dalam baca ya, dalam membaca reading, nah prosesnya terbagi dalam beberapa tahap ya. Ada pola visual dari huruf yang didapat, dikodekan ke representasi internal suatu bahasa. Kemudian proses bahasa meliputi analisa sintaksis dan semantik. Kemudian dioperasikan terhadap frase atau kalimat. Nah, kalau pada pendengaran, hearing, telinga ya, pendengaran dimulai dengan adanya getaran di udara atau gelombang suara. Nah, telinga di sini terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Nah, proses suara, kalau proses suara ini, suara diubah atau divibrasikan dalam tekanan udara. Beberapa karakteristik ada pitch ya, ini frekuensi, ada loudness, amplitudo suara, ada kualitas suara atau tipe suara. Nah, sistem pendengaran memfilter, menyaring dan menyeleksi suara yang diterima. Nah, ini pada proses suara ya. Jadi ada proses pendengarannya itu seperti apa, tadi ada proses baca juga seperti apa. Nah, lalu dalam proses peraba di sini ya, contohnya adalah permainan virtual reality. Perabaan dimulai dari kulit yang terbagi ke dalam 3 tipe sensor, reseptor atau penerima. Nah, kalau kita lihat di sini termoreseptor, ini ada respon panas atau dingin. Kalau nociceptor ini intensitas tekanan rasa atau sakit. Kemudian mekanosreseptor adalah respon penekanan ya. Ini di MK-nya. Nah, pada pergerakan ya, movement, ini ada 2 cara pengukurannya. Ada kecepatan, keakuratan. Nah, ini pertimbangan yang penting di dalam mendesain sistem yang interaktif.
Waktu pengukuran ya, di sini A plus B ya, log 2 dalam kurung jarak atau ukuran ditambah 1. Nah, ini ada A, B ini adalah konstan. Nah, ini untuk ininya ya, pergerakannya, pengukurannya. Baik teman-teman ya, mungkin pembahasan materi kita pada temu kedua ini sampai di sini dulu ya. Nanti kita akan lanjutkan ke memori manusianya ya, kita akan diskusikan. Namun di sini untuk tugas ya, nanti buat ke dalam yang belum bisa menyaksikan, yang belum mengikuti perkuliahan, yang bisa mengikuti perkuliahan, nanti bisa membuat tugas ya. Nah, tugas juga bagi yang hadir juga ya, bagi yang bisa mengikuti perkuliahan juga, nanti tugasnya adalah di sini membuat video ya, kurang dari minimal 5 menit ya, untuk menjelaskan kembali tentang pertemuan kita, materi yang tadi yang sudah kita bahas. Nah, ini tugas ini nanti dikumpulkan H-1 sebelum minggu berikutnya ya. Nanti jika ada yang kurang jelas ya untuk tugasnya, nanti bisa menghubungi Bapak ya, baik lewat WA grup atau telepon langsung. Baik, sampai sini dulu materi kita dalam temu kedua. Mudah-mudahan materi ini bisa membantu untuk memahami mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Baik, sampai sini dulu. Mari kita akhiri dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak ucapkan terima kasih bagi mahasiswa telah mengikuti perkuliahan pada hari ini, dan Bapak akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.